Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 12 Juli 2022. Eh, jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham ya. Bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Nah di bagian kedua ini saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk ESA atau Surya Esa Perkasa ya. Jadi untuk ESA hari ini dia rebound, candlenya lumayan tinggi sih Pak Sunar, volumenya lumayan naik ya. Apakah sudah saatnya buy? Sebenarnya kalau kita lihat ya secara mudahnya ya, ini MA20-nya untuk ESA ini masih mengarah ke bawah. Walaupun udah bilang, wah Pak Sunar sudah hijau, buy aja besoknya naik ya. Sebenarnya kalau lihat dari trennya dia masih menguji area ini ya, area 800 ya, karena sebelumnya dia turun di bawah 800 dan kali ini memang sudah berhasil ditutup di atasnya 800. Kalau mau buy sekarang bagaimana Pak Sunar, boleh nggak? Ini saran saya masih resiko ya. Kenapa resiko? Karena sebelumnya kalau kita perhatikan ini dua candle hijau ya, kelihatannya ini candlenya tebal ya, tapi besoknya dia merah. Sama kayak ini ya, merah hijau besoknya merah lagi, bahkan dia lower low di sini ya. Di sini jika kalau kita perhatikan dia sudah low di sini ya, mulai naik, kemudian besoknya lagi dia turun lagi, ini lower low ya. Nah, apakah ini berhasil naik kali ini ya? Sebenarnya kalau dari trennya ya masih lanjut ke bawah ya. Tapi kalau mau buy sekarang masih resiko, lebih baik tunggu aja naik ke atas 900 barusan kita buy ya. Buy-nya bertahap naik ke atas 1000 kita tambah lagi atau average up ya. Jadi selama di buy 900 sebenarnya masih cukup kuat downtrendnya ya. Seperti itu ya. Kalaupun Anda mau spekulasi buy sekarang, sebaiknya tunggu aja kalau dia breakout naik ke atas 830 ya, seperti itu ya. Nah mungkin ada nanya, Pak Sunar buy-nya kok breakout ke atas Pak Sunar, kenapa? Kok nggak langsung buy sekarang atau tunggu lagi di bawah di 700 atau 650? Ya karena arahnya masih downtrend. Kalau arahnya masih downtrend, kita lihatnya ke atas. Dalam arti kalau dia sudah berhasil breakout resistance barusan kita buy. Ya bukan berarti wah ketinggian Pak Sunar atau ketinggalan, ya nggak juga. Karena saya prinsipnya ya, saya berdoman pada trennya. Tren adalah teman kita. Kalau trennya masih turun ya, kita jangan ngotot buy ya, seperti itu ya. Contoh nyatanya seperti ini, walaupun ini turun ya, ini candle hijau Pak Sunar. Oh berarti boleh buy ya. Jadi jangan sampai kita itu setiap lihat candle hijau langsung hajar buy gitu ya. Kalau dia posisi turun besoknya harapannya naik, belum tentu ya, karena ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah dan harganya masih di bawah MA20 dan ternyata benar kan ini masih turun lagi ya. Walaupun di sini naik, dia nggak lama lagi turun lagi. Naik satu hari turun lagi, naik 2 hari dia turun lagi ya. Jadi masih belum benar-benar aman. Kita tunggu aja paling cepat ya kalau mau curi start ya istilahnya atau copet naik ke atas 830 barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, kalau dia naik lagi kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop-nya atau stop loss saja seperti itu ya. Jadi jangan hold juga, pasang stop loss-nya dan trailing stop-nya. Kurang lebih strateginya seperti itu. Cukup ya. Berikutnya BCAP. Ada yang tanya sama saya hari ini ya, Rasulullah kenapa BCAP naik, beberapa saham grupnya MNC kok dia terbang gitu ya. Saya belum lihat apakah ada aksi korporasi, right issue dan lain-lain, saya belum cek ya, nanti silakan dicek ya. Kalau yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Tapi di sini saya sudah pernah gambarkan garis-garisnya ya, 134, 116, 11 ya, seperti itu ya. Jadi di sini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 134 ya, sebenarnya kalau mau buy boleh aja. Memang secara trennya ini masih mengarah ke bawah ya, seperti itu ya. Itu tadi weekly-nya ya di sini ya 134 ya. Kalau daily-nya nih sudah pernah saya gambarkan sini ya. Ini masalahnya dia masih cukup kuat strong downtrend-nya ya. Walaupun dia sudah berhasil breakout ditutup di atasnya MA20-nya, tapi MA20-nya masih cenderung mendatar ya. Walaupun dia mungkin berusaha naik ya dalam beberapa hari ke depan. Volumenya memang naik tinggi ya, seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu terpatuk pada istilahnya pandangan kita tuh fix ke volumenya, oh naik pasti bisa ini naik, belum tentu ya. Karena kadang-kadang kalau untuk saham BCAP ini ya, sehari volumenya bisa naik tinggi, kemudian besoknya bisa hilang ya, kurang dari separuhnya bisa ya, kemudian harganya mungkin sideways atau bakalan lanjut turun lagi ya. Jadi kalau mau buy sekarang masih resiko, paling amannya ya tunggu naik ke atas 198 ya, memang agak jauh di atas. Mungkin ada yang komplain, wah kalau tunggu di 198 ya ketinggalan Pak Sunar. Ya terserah Anda sih. Kalau saya bilang sih ini turun downtrendnya masih cukup kuat ya, walaupun hijau sudah mulai rebound ya. Bodinya tinggi ya. Kalau penasaran mau buy sekarang ya boleh aja pasang stop lossnya di 134 ya. Atau stop lossnya pakai acuan di 129 ya, low-nya di sini ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 154 kita tambah lagi, naik ke atas 172 tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya.
Atau lah kalau mau aman ya tunggu aja naik ke atas 154 lah ya, itu paling cepet banget ya. Karena kalau buy sekarang terus terang aja masih cenderung resiko ya. Itu menurut saya terserah Anda sih kalau lebih baik tunggu aja naik ke atas 154 barusan kita buy ya seperti itu ya. Kita jangan terlalu takut wah bakalan ketinggalan pas ntar enggak juga seperti itu ya. Karena dia downtrendnya masih cukup kuat. Jadi banyak bertahap aja kurang lebih cukup. Berikutnya untuk KPIG masih satu grup ya. Apakah ini terkait right issue dan lain-lain? Saya nggak cek beritanya, yang tahu silahkan komen ya. Nah ini tetap saran saya, kalau mau aman ya tunggu naik ke atas 103 ya. Ini sudah saya sebutkan, jadi belum buy. Kalaupun Anda sebelumnya sudah buy, ini sudah gagal lagi ya, karena dia turun lagi ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya, tunggu naik ke atas 103. Kalaupun Anda mau copet curi start istilahnya ya, boleh aja tapi pakai stop lossnya di 94 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 94, kita jual dulu sebagian. Kalau turun lagi di bawah 91 ya, yang mana adalah swing high di sini ya, kita jual dulu semuanya. Buy-nya bertahap aja ya. Kalau dia naik lagi higher high ya, naik ke atas 99 kita boleh tambah lagi, atau pakai acuan 103 ya, kita berusaha tambah lagi atau average up. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 103, target price berikutnya di 117, 129 dan 140. Kita buy-nya bertahap aja. Tapi perlu saya ingatkan ya, ini seringkali volumenya bisa hilang ya. Ini contohnya seperti ini ya. Di sini dia naik tinggi banget, ekornya panjang ke atas, volumenya besoknya hilang ya, kurang dari setengah ya seperti itu ya. Terus besok lagi dia turun lagi ya. Terus di sini yang paling tinggi aja dia naik, ya kan? Nah, di sini naik ya, ekor panjang ke atas, kemudian volumenya berkurang ya, setengahnya. Seperti itu ya. Jadi hati-hati aja. Kenapa takutnya kalau volumenya tiba-tiba berkurang atau hilang ya, kita bisa nyangkut ya. Nah, seperti itu ya. Ya mungkin kita bisa jual, tapi jualan kita nggak laku karena ada yang buang barang harganya lebih murah daripada harga kita ya. Seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, khusus yang bagi yang berani resiko fluktuasi tinggi. Kalau yang nggak berani ya lebih baik saran saya sih pilih saham yang lainnya atau belinya bertahap aja. Kalau misalnya mau tunggu buy on weakness lagi ya tunggu aja di 86. Kalau dia koreksi di bawah 86, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas ya kita boleh buy ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Akra. Akra sudah saya sebutkan ya. Naik ke atas 1000 kita boleh buy, target terdekatnya di 1100. Kalau dia tembus lagi ke atas 1100 boleh tambah lagi atau average up boleh ya. Yang belum punya kalau mau buy hasil akhir silakan, target price berikutnya di 1200 dan 1300. Nah, Akra ini apa hubungannya dengan kenaikan harga BBM dan lain-lain? Kalau saya sih tetap fokusnya di pergerakan harga sahamnya ya, bukan di harga komoditas yang disalurkan ya. Karena terus terang aja Akra ini bisnisnya salah satunya adalah penyalur BBM ya. Jadi dia nggak terkait dengan pergerakan harga BBM-nya sebenarnya seperti itu ya. Tergantung dari kontraknya, komisinya berapa ya untuk menyalurkannya seperti itu ya. Jadi memang arahnya MA20-nya mengarah ke bawah, tapi sejauh ini ya saya sudah gambarkan kalau dia sudah berhasil naik ke atas 940, ini area buy and rest di bawahnya sudah saya gambarkan ya, kotak di sini ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy ke atas 1000 tambah lagi atau average up ya. Nah ini kalau naik ke atas 1100 mau tambah lagi boleh ya, target price berikutnya di 1200. Kurang lebih seperti itu untuk Akra. Berikutnya untuk Hill. Nah, emiten rumah sakit ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Ini garis Fibonacci extension sudah saya gambarkan. Nah, hari ini dia rebound ya, naik ke atasnya ini kurang lebih 1650 ya target extensionnya ya, 100%-nya. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi higher high, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Memang ini di sini ciri khasnya suka membentuk ekor panjang ke atas ya. Bukan berarti dia bakal reversal nggak ya. Kita acuannya masih tetap MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20. Jadi sebenarnya uptrendnya untuk Hill ini masih cukup bagus. Apakah ini saham repo? Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Silakan baca beritanya. Saya di sini hanya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya. Seperti itu ya. Jadi sejauh ini selama di atas 1550 dia masih cukup bagus. Mau buy sekarang boleh aja, tapi kalau misalnya takut tunggu aja buy on weakness di area 1450. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1450, kalau dia berhasil rebound besoknya ya, atau pagi-paginya besoknya lagi ya, kita buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1450 ya. Kalau dia bertahan ya kita boleh tambah lagi ya, kalau mau tambah lagi seperti itu ya. Jadi selama di atas 1450 sebenarnya masih cukup bagus uptrendnya, kalau mau tambah lagi atau average up silakan. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk AGII. AGII sudah saya sebutkan di analisa saham mingguan ya. Jadi selama dia bertahan di atas 1930 ya. Ini area buy and rest sudah saya gambarkan juga ya sebelumnya ya. Saya perpanjang ya. Jadi naik ke atasnya boleh buy, naik ke atas 2100 tambah lagi target price-nya 2300 sudah tercapai. Nah, strateginya kalau yang belum punya lebih baik ada dua ya. Tunggu di area buy and rest lagi di 1930 atau kita buy high sell higher.
naik ke atas 2300 atau naik ke atasnya 2330 ya high-nya hari ini, kita boleh buy. Jadi istilahnya buy high sell higher. Target pas berikutnya di 2450. Ya seperti itu ya. Nah, bukannya beli saham itu tunggu di harga bawah Pak Sunar. Eh, belum tentu juga ya, karena strategi di saham itu ada dua ya kalau mau profit ya. Buy low sell high, buy high sell higher ya. Jadi bukan berarti buy high sell higher itu menyesatkan, enggak ya seperti itu ya. Karena kalau semuanya strateginya buy low sell high, yang buy high-nya kita siapa ya? Tentu saja yang buy high sell higher ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi naik ke atas 2330 kita buy yang belum punya, atau tunggu di area buy request 1930 atau buy-nya bertahap aja. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya pakai acuan di sini aja. Ini kan swing high sebelumnya di 2190 ya. Turun ke bawah 2190, kita jual 50%-nya ya. Kalau dia turun lagi di bawah 2100 ya saran saya jual dulu semuanya, karena kalau dia ditutup di bawah 2100 kecenderungan dia akan testing lagi area bawahnya ya, supportnya ya, sekitar 1930 atau bisa sampai 1840 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi cukup untuk AGII. Berikutnya BRPT. Nah, ini sudah mulai rebound Pak Suntar. MA20 sudah mulai mengarah ke atas, harganya sudah di atasnya MA20 ya. Sebenarnya untuk area buy uniqueness-nya untuk BRPT saya kasih sebelumnya di 835. Jadi kalau nggak buru-buru ya, kalau belum punya tunggu aja. Kalau dia naik ke atas 835 kita buy. Kemudian kalau kita lihat di sini ini ada checkpointnya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya swing high di sini ya 860, kita boleh tambah lagi atau average up. Jadi buy-nya bertahap, naik ke atas 835 kita buy, atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi average up silakan. Naik ke atas 860 tambah lagi, naik ke atas 890 tambah lagi ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Memang ini MA20-nya masih cenderung ke bawah. Ini sudah mulai mengarah ke atas. Tapi belum benar-benar aman ya kalau masih di bawahnya 835. Karena kalau kita perhatikan di sini, kita mundur ke belakang ya. Selama dia di bawahnya 835 ini masih resiko ya. Kalau dia sudah mulai naik ke atas ya lumayan ya. Paling nggak targetnya di 890 sampai 900-an tercapai ya. Seperti itu ya. Tertekannya seperti itu kurang lebih ya. Checkpointnya di 860. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 860 kita boleh tambah lagi atau istilahnya average up ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya BBKP. Dia naik Mas Nur, apakah ada aksi korporasi? Nah, di sini sudah pernah saya gambarkan Fibonacci-nya ya. Sebelumnya saya gambarkan Fibonacci retracement-nya dari swing high di sini dan swing low di sini ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan retracement 38,2% ya. Itu di sekitar area 225-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih untuk BBKP ya, kalau mau buy sekarang masih resiko ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini candlenya naik 2, besoknya merah, dia turun lagi lower low ya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya masih resiko, kalau mau buy lebih baik tunggu aja naik ke atasnya ini ya, 206 ya. Barusan kita buy. Berikutnya mungkin setiap kelipatan Rp10 kalau kita mau tambah lagi atau average up ya. Jadi paling cepat tunggu aja kalau naik ke atasnya ini ya 186 ya. Kalau sebenarnya kalau masih di bawahnya 200 itu masih resiko ya. Resikonya masih cukup besar ya. Jadi tunggu aja, paling tidak di sini naik ke atasnya, oh maaf bukan 186 ya, 206 ya. Jadi naik ke atas 206 barusan kita buy ya. Nah, seperti itu ya. Kalau masih di bawahnya saran saya sih lebih baik tunggu aja ya, seperti itu ya. Jangan terlalu takut ketinggalan, enggak ya, seperti itu ya. Karena kalau kita perhatikan untuk BBKP ya, sebelumnya ya. Kalau dia sudah mulai naik ya, kalau ada aksi korporasi misalnya right issue dan lain-lain ya, dia diangkat naiknya juga bertahap ya. Jadi kita jangan terlalu takut wah ketinggalan Pak Suntar, karena ini terus terang aja arahnya masih downtrend ya. Walaupun dia sudah breakout naik ke atasnya MA20-nya, tapi MA20-nya masih cenderung mengarah ke bawah ya. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Strateginya itu mudah banget ya kalau mau bottom fishing ya. Jadi kita lihatnya ke atas, jangan lihat ke bawah terus. Karena seringkali saya di grup saya ditanya, Pak Sunar, support berikutnya di mana? Support berikutnya di mana? Terus saya tanya, sudah punya atau sahamnya? Belum, saya mau beli. Sebenarnya kalau sahamnya masih strong downtrend, kita jangan lihat support berikutnya di mana. Memang kalau kita buy di saham, kita maunya kan beli murah ya, seperti itu ya. Nah, masalahnya kalau trennya masih, downtrendnya masih kuat ya, dia akan cenderung turun lagi ya, seperti itu ya. Seperti ini dia rebound, dia turun lagi. Nah, kalau kita belinya ketika dia breakout, kita hanya salah satu kali ya. Dalam arti kalau dia gagal ya berarti kita tunggu lagi aja nanti kalau dia berhasil naik lagi ya. Karena kalau kan dia masih turun lagi. Buktinya di sini dia lower low ya. Walaupun dia berhasil breakout naik tinggi tapi ini masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Kalau kita perhatikan ya. Jadi sebenarnya masih resiko ya seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya. Ini totalnya sudah saya bahas, ada sudah 16 saham ya. Jadi bagian pertama 8 saham,
linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Untuk bagian pertama, untuk bagian kedua ini sudah 8 saham ya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin ya. Terima kasih banyak. Sekian.